Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Baik seluruh santri dan santriwati kami, hari ini kita lanjutkan kajian kita pada kelas ini tentang waktu-waktu sholat. Nah, hari ini kita akan membahas tentang waktu sholat asar. Bagi santri kami yang sudah megang kitab, silahkan diperhatikan kitabnya. Dan yang belum megang kitab, boleh dilihat di layar yang ada di samping ini. Ya, kita mulai. Wal asru, dan waktu asar, wa awal waqtiha, dan awal waktunya, az-ziyadatu, itu bertambah, ala zilli misli, atas bayangan yang sama atau seumpamanya. Maksudnya waktu asar itu awal waktunya adalah bila bayangan ini tadi sudah tergelincir dia, ini ibarat tongkat, sudah tergelincir dia bayangan ini ke arah timur. Nah, zuhur tadinya dia sama ukuran bayangan ini dengan tongkat ini dengan bayangannya. Nah, asar awal waktunya bertambah sedikit saja, ya. Bertambah dari yang kalau tongkat ini 1 meter, bertambah dari yang 1 meter ini sedikit saja, ziyadah, ada penambahan. Maka itulah awal masuknya waktu asar. Wa akhiruhu, dan akhirnya, fil ikhtiyari ila zillil mislain, dan akhirnya pada waktu ikhtiar itu ila zillil mislain, sampai bayangan mislain 2 kali lipat dari ukuran benda yang punya bayangan. Jadi kalau tongkat ini 1 meter, akhirnya berakhirnya waktu asar itu bayangan tongkat ini 2 kali lipat dari tongkatnya. Maka habislah waktu asar pada yang ikhtiar, ya. Wabil jawazi, dan pada waktu jawaz. Nah, di sini waktu asar itu ada waktu ikhtiar, ada waktu jawaz. Nanti pada qaul yang lain ada lagi, ada namanya waktu fadilah, ada waktu jawaz ghairu makruh, dan ada waktu makruh, bahkan sampai ada waktu tahrim. Nanti kita lihat. Nah, ini pada kalau dia dibagi 2, ada namanya waktu ada waktu ikhtiar dan ada waktu jawaz. Nah, waktu jawaz ini, wafil jawazi, dan pada waktu jawaz ini artinya boleh tetap melaksanakan sholat asar di situ, ila ghurubis samsi, sampai ghurubi, terbenam as-samsi, matahari, sampai terbenam matahari. Nah, inilah akhir dari waktu jawaz. Ya, kita perhatikan syarahnya. Ija soro zillu kulli syai'im mislahu fahuwa akhir waktu zuhri. Apabila ada bayangan tiap-tiap sesuatu itu mislahu, sama ia, seumpamanya, sama ia, ya. Fahuwa akhir waktu zuhri, maka itulah akhir waktu zuhur. Wa awal waktil asri, dan awal waktu asar, lil khabari, pada khabar hadis, ya.
Lakin maksudnya tadi ini akhir waktu zuhur itu disebutkan pada hadis Nabi yang kita bahas pada pertemuan yang awal, itu ketika bayangan sama dengan ukuran yang punya bayangan. Dan itulah awal juga masuk waktunya asar, ya. Jadi ketika habis waktu zuhur dengan samanya ukuran tongkat ini dengan bayangannya, otomatis menurut hadis yang lalu itu sudah masuk waktu asar. Akan tetapi di sini akan tetapi la budda min ziyadati zillin. La budda semestinya atau harus, ya. Kalau asal katanya la, tidak, budda tidak. Jadi tidak boleh tidak. Bahasa sederhananya seharusnya, seyogianya, min ziyadati zillin, dari penambahan, bertambahnya bayangan. Artinya untuk waktu asar ini, kalaupun di dalam hadis itu sama ukuran tongkat dengan bayangannya, tetapi haruslah ada penambahan pinomat sedikit saja. Begitu keterangan para ulama, ya. Kenapa begitu? Wa in qallat. Walaupun sedikit. Ya, kenapa begitu? Li'anna khuruja waqti zuhri, karena masuknya waktu zuhur la yakadu yu'ruf illa bitilka ziyadah. Tidak yakadu yu'ruf, hampir tidak diketahui, ya, illa bitilka ziyadah, kecuali dengan adanya tambahan itu. Jadi biar jelas dia ada sedikit tambahannya dari ukuran zat yang punya bayangan. Kalau tongkat tadi contohnya, ada sedikit penambahan bayangan dari ukuran tongkat ini, maka itulah masuknya waktu asar. Fa'ijal soro, maka apabila soro zillu kulli syai'in, jadilah bayangan itu jadilah bayangan kulli syai'in, tiap-tiap sesuatu itu mislaih, dua kali lipat, ya. Mislaih, dua kali seumpamanya, ya. Berarti maksudnya dua kali lipat. Fa'ijal soro, apabila adalah, jadilah, zillu bayangan itu, kulli syai'in, dari tiap-tiap sesuatu itu, apabila adalah bayangan tiap-tiap sesuatu itu, mislaihi, dua kali lipatnya, ya, dua kali lipat dari ukuran tongkat ini, kharaja waktul ikhtiyar, maka habislah waktu ikhtiyar. Kharaja, keluarlah, habislah waktu ikhtiyar. Wa summiya bizalik, dan dinamai dengan yang demikian, maksudnya disebut namanya itu ikhtiyar, ya. Li'annal mukhtara, karena dia memang waktu pilihan. Ada bahasa yang lain itu waktu afdol, waktu yang terbaik. Wa huwa rajih, dan itulah pendapat yang lebih kuat, ya. Waqila, dan dikata, li'anna Jibrila, karena bahwa, wakila, dan dikata li'anna, karena bahwa Jibril alaihi salam
ikhtarahu, memilihnya. Maksudnya memperkuat kenapa dia waktu ikhtiar di waktu sampai ukuran bayangan 2 kali lipat dari benda yang punya bayangan. Karena juga termasuk Jibril itu memilih waktu ini. Ya, ini hanya memperkuatnya saja, ya. Wa qawluhul jawazu ila ghurubis samsi, dan perkataan waktu jawaz, waktu yang boleh tadi, ila ghurubis samsi, sampai terbenam matahari. Jadi tadi 2 waktunya, ada ikhtiar, ada jawaz. Nah, jawaz ini kapan dia? Mulai dari 2 kali lipat bayangan itu tadi dari ukuran bendanya sampai ghurubis syams, sampai terbenam matahari. Wa qawluhu hujjatuhu, hujjahnya atau menguatkannya, qawluhu alaihi salatu wassalam, hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waqtul asri ma lam taghrubis samsu. Dalil yang menguatkannya, yang menguatkan tentang waktu jawaz ini, ada hadis Nabi, waqtul asri, waktu asar itu ma lam taghrubis samsu, malam sampai tidak terbenamnya matahari. Ya, isnaduhu bi muslimin, mensanadkan akannya pada riwayat Muslim. Mensanadkan hadis ini maksudnya Imam Muslim, ya. Wa'lamu anna lil asri arba'ata awqat. Wa'lamu, ketahuilah, anna, bahwasanya, lil asri, pada waktu asar itu arba awqat. Nah, ini pada qaul yang berbeda. Ada yang berpendapat, ada yang berkata begini, waktu asar itu bukan hanya pada ikhtiar dan jawaz, tapi ada 4 rincian waktunya. Apa itu? Pertama, waktu fadilah. Waktu fadilah, waktu yang amat, yang terbaik. Ada ulama yang berkata waktu fadilah ini ukurannya adalah ketika masuk waktu, lalu kemudian seseorang itu azan, berwudu, lalu menutup aurat, sholat sunat dia qabliyah, lalu habis itu langsung sholat fardu. Nah, itulah dia waktu fadilah, ya. Yuk kita lihat dulu apa keterangan kitab. Wa huwa ila ayyashira zillu mislu sakhishi. Wa huwa, dalam kitab ini, waktu fadilah dan dianya, maksudnya dianya waktu fadilah itu ila ayyashira, sampai manakala ada bayangan, mislus sakhisi, seumpama seseorang. Artinya kalau manusia dia sama ukuran bayangannya dengan manusianya, ya. Kalau tongkat tadi sama ukuran tongkat ini dengan bayangannya, maka masuk waktu fadilah, ya. Itulah dia waktu fadilah, ya. Wa waktu jawazin, dan waktu jawaz bila karahatin, tapi tidak makruh. Waktu boleh, tapi begini, ya, boleh maksudnya di sini dalam keadaan tidak tersengaja, ya. Artinya gini, ada orang sholat, dia tidak dapat waktu fadilah, tapi karena memang dia ketiduran atau karena saking sibuknya dia belajar agama sampai tidak terdengarnya suara azan.
atau di satu tempat yang tidak ada suara azan, tidak ada yang mengingatkan dia telah masuk waktu, lalu dia sibuk dengan pekerjaan itu sehingga ketika tersadar dia sudah lewat waktu fadilah gitu. Sudah lewat waktu yang utamanya, ya. Maka di situ ada yang berpendapat dia ketika sholat di waktu itu pun masih waktu fadilah. Tapi ada ulama yang berpendapat enggak, dia bukan waktu fadilah, dia sudah masuk waktu di luar fadilah. Inilah dia waktu jawaz, tapi bila karoha, tapi tidak makruh apabila ukurannya sudah sampai wa huwa mimma syiri dhillu mislaihi ilal asfari. Bila ukurannya sudah daripada masyiru zillu, tatkala bayangan itu mislaihi, dua kali lipat. Kalau bayangan ini dia sadar sudah dua kali lipat bayangan ini, sudah agak-agak setengah 6 dia, sampai dia ilal asfar, sampai menguning di ufuk barat, ya. Ini waktu yang tidak makruh, jawaz yang tidak makruh. Tapi begini ya, ini kan tentang sahnya sholat. Tapi kalau sempat dia memang sengaja mengulur, masih ada waktu, padahal dia luang waktunya, tapi sengaja diulur-ulurnya, ini hati-hati. Sholatnya tetap sah, sholatnya tetap sah secara hukum fikih, tapi gara-gara sengaja diulur itu ada dosa ketika mengulur-ulurnya, ya. Ini keterangan waktu ini adalah ketika kita tidak sengaja lalu kemudian tiba-tiba sadar kita waktunya sudah sampai dengan ukuran jawaz bila karoha. Tapi kalau sengaja diulur-ulurnya, sholatnya tetap sah, tapi ingat ada catatan dosa di situ, ya. Makanya tidak boleh mengulur-ulur waktu. Sebaik-baik sholat, sebaik-baik amal itu kata Rasul adalah sholat bi awali waqtiha, di awal waktunya. Ya, kita lihat lanjut. Tadi ada bila karohah, ya. Wa waktu karohatin, ada lagi waktu yang karohah, waktu yang makruh. Kapan waktu ansar waktu yang makruh? Yakni yaitu yukrohut takhiru ilaihi, yakni yukrohu, dibenci atau makruh, takhiru ilaihi, melambat-lambatkannya, menunda-nundanya untuk melaksanakan sholat asar. Kapan waktunya itu? Wa huwa minal asfari ila qubailil ghurub, yaitu minal asfar, dari menguning di ufuk barat, ila qubailil ghurub, sampai hampir saya sedikit lagi kita ghurub, terbenam matahari. Wa waktu tahrim, dan waktu tahrim, ini waktu haram. Kalau ini udah jelas sekali, namanya juga waktu haram, ya, waktu yang dilarang. Tapi bukan berarti sholatnya tidak sah. Seandainya sholat di situ, selama masih dapat waktu tahrim ini pun sholatnya sah. Tapi dia berdosa sholat di situ dari sisi waktunya, ya. Maksudnya tahrim itu dilarang, dia dari sisi waktunya dia tahrim, waktu yang diharamkan, berarti ada dosa, jelas dosa di situ. Tapi sholatnya tetap sah. Ini dari sisi waktunya, ya. Bukan dia sholatnya haram, bukan dia tidak dilarang keras
untuk melaksanakan sholat. Ya kalau memang sudah tertinggal waktunya, waktu fadilah dia nggak dapat, waktu jawaz bila karohah dia juga nggak dapat, waktu karohahnya pun dia nggak dapat. Tiba-tiba bangun tidur dia, sapala sudah menguning di ufuk barat. Sapala ditengoknya udah sedikit lagi mau masuk waktu maghrib. Ya kita lihat apa batasannya di sini ya. Kita lihat aja keterangan kitabnya. Apa sih waktu tahrim itu? Wa huwa ta'khirus sholati, dan dia melambat-lambatkan, mengakhirkan sholat ila waktu, sampai waktu la yasa'uha, sampai tidak cukup akannya. Maksudnya gini, waktu asar itu sholat asar itu kan kalau kita sholat itu paling sekitar 4 menit. Nah dia sholat, ketika dia sholat asar itu belum selesai dia salam dari sholatnya, sudah masuk waktu maghrib. Nggak sampai lagi 5 menit lagi waktunya. Jadi belum selesai gitu, belum selesai sholatnya, tiba-tiba sudah masuk waktu maghrib. Itu waktu tahrim ya. La wa in kulna kulluha adaan, kalaupun niatnya tetap adaan kulluh. Wa in kulna, dan jika kulna kami berkata kulluha adaan, kalaupun, dia maksudnya gini, kalaupun disebut sholat, kalaupun niatnya belum qadaan, masih adaan, tapi karena memang sudah terlambat dia, belum selesai sholatnya, sudah masuk waktu yang lain ya, itu namanya tahrim. Nah untuk santriwati muallim semuanya, ini keterangan waktu, seandainya ada sesuatu yang tidak tersengaja lalu kemudian kita sholat terlambat ya. Tapi pesan muallim, jaga waktu sholat, jaga waktu sholat. Kenapa? Karena mengakhirkan, melambat-lambatkan sholat itu dosa luar biasa. Bahkan salah satu dosa orang yang melambat-lambatkan sholat dalam hidupnya itu akan susah, akan gelisah hatinya, susah hidupnya. Ada dosanya itu dosa ketika dia di dunia. Ada nanti balasan dosanya ketika dia sakaratul maut. Ya, pertama dia dalam kehidupannya susah dia. Ada dosanya ketika sakaratul maut. Payah dia menghembuskan sakaratul maut. Bahkan di alam kubur juga dia akan merasakan siksaan dari melambatkan sholatnya. Bahkan sampai nanti di hari perhitungannya. Maka pesan muallim, kalaupun kita sudah belajar tentang keterangan waktu sholat, panjang ternyata waktu sholat asar itu, tapi nasihat muallim, jaga waktu sholat, sholatlah pada awal waktu. Karena amalan yang dicintai oleh Rasulullah, amalan yang dicontohkan oleh Rasulullah, dan yang mahabbah di sisi Allah, salah satunya adalah as-sholatu bi awwali waqtiha, sholat pada awal waktunya. Oke, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran ini dapat menambah ilmu kita untuk meluruskan dan membenarkan ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.